Berita Sumsel 24 jam hari ini. Peristiwa perusakan mobil di lorong Ali Gatmir hingga kini masih didalami anggota kepolisian. Namun sebelum dirusak, di lokasi kejadian sempat terjadi tawuran hingga akhirnya mobil menabrak salah seorang warga. Anggota Polrestabes Palembang hingga kini masih mendalami kasus penabrakan hingga perusakan mobil di perbatasan Kelurahan 9 sampai 13 Ilir, tepatnya di lorong Ali Gatmir Ilir Timur 1 Palembang. Saat ini polisi masih memeriksa pemilik mobil dan 9 warga yang diduga terlibat dalam perusakan tersebut. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengaku sudah menerima laporan dari kedua belah pihak, baik terkait kasus perusakan mobil maupun kasus penabrakan terhadap warga. Untuk proses penyelidikan, kedua belah pihak sudah menyerahkan diri ke kantor polisi untuk diperiksa. Oleh sebab itulah pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengetahui titik terang dalam kasus tersebut. Hanya saja sebelum kejadian tersebut di lokasi sempat terjadi tawuran. Kemudian mobil masuk ke kawasan tawuran tersebut hingga menabrak salah seorang warga. Pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Pak Camat PT1, Camat PT3, kemudian Pak Kapolsek, kemudian juga para lurah dan juga para petugas RT dan RW di kecamatan T1 dan T3. Ini adalah merupakan satu silaturahmi karena kita menyepakati bersama tidak ada tawuran di daerah IT3 dan IT1. Jadi inilah bentuk daripada persuasif kita untuk mengajak kepada semua masyarakat bersatu untuk tidak ada tawuran antara kelompok masyarakat. Hasil penyelidikan kasus kemarin seperti apa, Bang? Kenapa? Hasil penyelidikan kasus kemarin seperti apa? Kalau yang kemarin saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah ada beberapa yang kita amankan, baik yang sebagai penyebab daripada tawuran maupun yang melakukan perusakan terhadap kendaraan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, sejumlah off-roader di Indonesia berlaga dalam Kejurnas Adventure Off-Road Individual dan Tim Non-Wheels Seri 1 Sumatera Selatan akhir pekan kemarin. Kejuaraan nasional ini sendiri berlangsung di sirkuit Makobrimob Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kejuaraan nasional Seri 1 secara resmi dibuka langsung Bupati Pali Heri Amalindo akhir pekan kemarin. Dalam kejuaraan ini, sejumlah off-roader yang tersebar di Indonesia berlaga di sirkuit Makobrimob Kecamatan Talang Ubi. Ketua Pelaksana Kegiatan Al-Happy Kurniawan mengatakan, kejuaraan nasional ini membuka peluang untuk menggelar event serupa. Dalam kejuaraan ini juga bisa mengenalkan Kabupaten Pali di kancah nasional, karena lewat event ini off-roader di Indonesia bisa datang ke Kabupaten Pali. Sudah 2 tahun kan ini vakum dalam rangka Kejurnas karena pandemi. Nah, ini melihat pandemi jadi ini pusat mulai berani untuk mengadakan kegiatan Kejurnas ini. Nah, dan seri pertama terpilih Kabupaten Pali. Lebih memperkenalkan Kabupaten Pali kepada kancah nasional, mencari bibit-bibit baru dari Kabupaten Pali untuk mengikuti untuk menjadi atlet off-road racing adventure. Selain itu, dengan Kejurnas Off-Road juga bisa mencari bibit off-roader yang berasal dari Kabupaten Pali untuk menjadi atlet racing off-roader. Sementara itu, Bupati Pali Haji Heri Amalindo mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga nama baik daerah, sehingga tamu yang berasal dari berbagai daerah ini merasa terkesan selama berada di kabupaten tersebut. Untuk itulah pihaknya akan berupaya secara maksimal agar seluruh peserta mendapat kesan baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah Kejurnas Off-Road ini. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, Palpres.com. Unit Satres Narkoba Polres Ogan Ilir sukses mengungkap kurir narkoba jenis sabu dengan berat 97,98 gram Sabtu dini hari. Pelaku boang adalah warga desa Gajah-Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolres OI AKBP Yusantio Sandi didampingi Kasat Narkoba AKP Mukhlis dalam pers rilis yang digelar di Mapolsek OI menerangkan,
Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, saat hendak mengantarkan sabu ke salah seorang konsumennya. Untuk mengungkap bandar besarnya, Polres OI masih terus melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap apakah tersangka residivis atau bukan. TKP di rumah yang berlokasi di lingkungan sekitaran Tanjung Rajo, Kecamatan Tanjung Rajo, Ogan Ilir. Barang bukti adalah satu buah kantong plastik warna ini yang berisikan paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat bruto 97,98 gram. Tersangka melanggar pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Tersangka Boang mengaku mendapat sabu dari salah seorang rekannya HD yang berstatus DPO di wilayah Mesuji, Kabupaten Oki. Ia diupah HD sebesar 48 juta untuk mengantar barang haram tersebut ke pemesannya. 60 juta. Ke siapa? Sudah ada pembelinya itu? Ke Muji. Hah? Mau diantar ke Muji. Muji sudah ada. Yang penadahnya sudah ada. Muji. Muji. Satu mobil. Yang mana itu Muji? Ngambilnya dari Mau mana itu? Kayak aku. Oh, Kayu Agung. Memang kayak gini. Jadi dari Mesuji ke Kayu Agung. Kok baca di Tanjung Raja itu? Cuma numpang nginap tempat kawan. Numpang nginap tempat kawan. Dari hasil nganter itu dapat berapa banyak? Dapat 12 juta. Dapat 12 juta. Reporter dan juru kamera, Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ditres Narkoba Polda Sumsel mengungkap kasus menonjol selama 2 pekan di bulan Maret ini. Dari hasil ungkap kasus, anggota berhasil mengamankan 14,8 kg bubuk kristal putih alias sabu. Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Dalam 2 pekan terakhir, Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil mengamankan 14,8 kg sabu, 44,3 kg ganja, dan 2.501 butir ekstasi. Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, jajaran Ditres Narkoba melakukan sesuai dengan arahan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto, untuk memastikan Sumsel aman dari peredaran narkoba. Dari 7 kasus yang menonjol, ada 2 kasus yang cukup besar, yakni 10 kg sabu dengan tersangka Aidil Fitri dan Yadit Haryono di halaman parkir Losmen Al Mukaromah. Dan ungkap kasus ganja sebesar 33 kg dengan mengamankan tersangka Eet Sumadi di Terminal Alang-Alang Lebar. Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti anggota Ditres Narkoba Polda Sumsel. Dengan ungkap kasus ini, pihaknya berhasil menyelamatkan anak bangsa sebanyak 167.113 jiwa. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk sayangi diri sendiri dan negara dengan cara menjauhi narkoba. Apa yang dihasilkan oleh di dalam 2 minggu terakhir bulan Maret, Bapak Kapolda Sumatera Selatan jelas tegas dalam hal narkoba. Beliau memerintahkan seluruhnya tidak hanya di upaya pencegahan, tapi pencegahan hukum, dan teman-teman sudah memperoleh hasil. Ada 2 tadi yang terbesar, satunya ganja, kemudian satu lagi tadi sabu-sabu. Sabu-sabu tadi sama Pak Anton tadi, ternyata Anton di LP di Mata Merah ya. Apalagi tadi ganja. Dua-dua kurir ini semua memahami bahwa apa yang diambil itu, jadi resiko ini dia nggak tahu, ya kan? Strategi apa yang harus dilakukan sama mereka itu juga tahu. Sementara itu, pelaku Eet mengaku hanya disuruh mengambil paket tersebut. Jika berhasil, Eet akan mendapatkan upah Rp400.000 untuk 1 kilogramnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.